Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Kali ini akan saya sampaikan materi bahasa Arab untuk kelas 7 semester ganjil, yaitu tentang mubtada dan khobar. Tujuan pembelajaran dari video ini, setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat 1. Memahami bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal mubtada dan khobar. 2. Menyusun teks sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal mubtada dan khobar dengan tepat dan benar. Kemudian definisi dari mubtada dan khobar bisa dilihat di papan. Mubtada adalah kata yang berada di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Berikut ini beberapa contoh kalimat dengan gramatikal mubtada dan khobar dari isim yang berbeda. Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam pembuatan kalimat pada pembelajaran kali ini. Bisa dikatakan dengan beberapa kosakata atau al-mufradat, yaitu ada kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan isim dhamir, nama orang disebut dengan isim alam, pekerjaan atau profesi yaitu al-amilun, kemudian kata petunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah, fasilitas sekolah disebut dengan al-marafiqul madrasiyah, kata sifat dalam bahasa Arab disebut dengan an-na'tu atau na'at, dan keterangan tempat dalam bahasa Arab disebut dengan dzaraf makan. Kalimat yang pertama yaitu mubtada dari kata ganti sedangkan khobarnya dari nama orang. Contoh, ana azam. Ana sebagai mubtada, azam sebagai khobar. Anta hashim. Anta sebagai mubtada dan Hasim sebagai khobar. Huwa Fauzan. Huwa sebagai mubtada dan Fauzan sebagai khobar. Ini adalah contoh yang mudzakkar, di mana mubtadanya berupa isim dhamir jenis mudzakkar. Ada ana, anta, dan huwa. Sedangkan khobarnya adalah nama laki-laki atau mudzakkar, Azam, Hashim, dan Fauzan. Kemudian contoh yang muannas ada ana hilyah. Ana sebagai mubtada dan hilyah sebagai khobar. Anti Aisyah. Anti sebagai mubtada dan Aisyah sebagai khobar. Hiya khairiyah. Hiya sebagai mubtada dan khairiyah sebagai khobar. Untuk mubtadanya berupa ana, anti, dan hiya. Khusus ana bisa digunakan baik untuk mudzakkar maupun muannas. Dan yang anti, hiya, merupakan dhamir muannas, sedangkan khobarnya berupa nama perempuan, Hilyah, Aisyah, dan Khairiyah. Yang kedua, mubtada dari nama orang dan khobar dari pekerjaan atau profesi. Contoh, Faruk mudarrisun. Faruk sebagai mubtada, mudarrisun sebagai khobar. Mahmud talibun. Mahmud sebagai mubtada dan talibun sebagai khobar. Hilyah mudarrisah. Hilyah sebagai mubtada, mudarrisah sebagai khobar. Dan Mahmudah talibah. Mahmudah sebagai mubtada, talibah sebagai khobar.
Coba diperhatikan bahwa di sini kalau mubtada'nya berupa nama orang laki-laki, maka khobarnya juga pekerjaan atau profesi laki-laki. Sedangkan kalau mubtada'nya berupa nama perempuan, maka khobarnya juga harus pekerjaan atau profesi perempuan, ditandai dengan adanya tak marbutoh di belakang. Yang ketiga, mubtada' dari kata petunjuk, sedangkan khobar dari fasilitas sekolah. Contoh kalimat, hadza faslun. Hadza sebagai mubtada' dan faslun sebagai khobar. Dzalika hammamun. Dzalika sebagai mubtada' dan hammamun sebagai khobar. Hadhihi maktabatun. Hadhihi sebagai mubtada', maktabatun sebagai khobar. Dan tilka idaratun. Tilka sebagai mubtada' dan idaratun sebagai khobar. Mubtada'nya berupa isim isyarah. Ada hadza, dzalika ini untuk laki-laki, sehingga khobarnya juga harus fasilitas sekolah yang muzakkar. Sedangkan isyarah hadhi dan tilka ini merupakan isim isyarah muannas, maka khobarnya juga harus fasilitas sekolah yang jenis muannas dengan ditandai ada tak marbutoh di belakang. Yang keempat, mubtada' dari kata petunjuk digandeng dengan fasilitas sekolah, sedangkan khobarnya dari kata sifat. Contoh kalimat, hadzal faslu wasi'un. Hadzal faslu sebagai mubtada', wasi'un sebagai khobar. Dzalikal hammamu nazifun. Dzalikal hammamu sebagai mubtada' dan nazifun sebagai khobar. Hadhil maktabatu wasi'atun. Hadhil maktabatu sebagai mubtada', wasi'atun sebagai khobar. Dan tilkal idaratu nazifatun. Tilkal idarah sebagai mubtada', nazifatun sebagai khobar. Ini merupakan mubtada' yang berupa kata petunjuk digandeng dengan fasilitas sekolah. Untuk yang dua merupakan contoh muzakkar, sehingga khobarnya juga harus kata sifat yang bentuk muzakkar, wasi'un nazifun. Sedangkan yang muannas, fasilitas sekolah gandeng dengan isim isyarah muannas, maka khobarnya juga harus kata sifat yang muannas dengan ditandai tak marbutoh di belakang. Yang kelima, mubtada' dari fasilitas sekolah dan khobar dari keterangan tempat. Contoh, al-hammamu wara'al fasli. Al-hammamu sebagai mubtada' dan wara'al fasli sebagai khobar. Al-ma'malu amamal maktabati. Al-ma'malu sebagai mubtada', amamal maktabati sebagai khobar. Al-idaratu janibal fasli. Al-idaratu sebagai mubtada', janibal fasli sebagai khobar. Dan al-qa'atu amamal musalla. Al-qa'atu sebagai mubtada', amamal musalla sebagai khobar. Untuk yang contoh kelima ini, antara mubtada' dan khobar tidak ada ketentuan dalam hal muzakkar maupun muannasnya, karena khobarnya diawali oleh keterangan tempat atau dzaraf makan berupa wara'a, amama, janiba, dan amama. Akan tetapi ketika ada kata yang dimasuki oleh dzaraf makan atau keterangan tempat, maka harokat terakhir harus dijerkan atau dikasroh. Wara'al fasli amamal maktabati janibal fasli. Kecuali kalau kata musalla, amamal musalla tetap, karena al musalla tidak bisa diubah. Saya perjelas kembali bahwa antara mubtada' dan khobar harus menyesuaikan dengan perincian. Apabila mubtada'nya berbentuk muzakkar, maka khobar harus muzakkar. Sedangkan apabila mubtada'nya berbentuk muannas,
maka khobarnya juga harus mu'annas. Kecuali pada contoh yang terakhir, di situ khobarnya berupa dzaraf makan atau khobar yang diawali oleh dzaraf makan, maka untuk mubtada dan khobarnya tidak perlu menyesuaikan dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Demikian materi tentang mubtada dan khobar telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.